Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah wajah kiri Nobara yang telah menerima sentuhan tangan dari Mahito, kejadian itu membuatnya terdiam, dan sesaat dia jadi teringat akan masa kecilnya ketika masih tinggal di desa. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 125 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 125 ini menceritakan masa kecil Nobara ketika tinggal di desa. Dan setelah mengingat itu semua, penyihir tersebut menerima serangan dari Mahito. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 125 ini adalah kisah tentang gadis itu. Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita masa kecil Nobara. Ketika masih kelas 1, dia disuruh ibunya untuk memakai tas ransel yang sama sampai dia naik ke kelas 6. Tapi saat itu dia ingin tas sekolah yang berwarna biru muda dan warna pastel. Nobara sendiri pindah ke desa di saat yang sama ketika dia mulai masuk ke sekolah dasar. Orang tuanya khawatir soal sulitnya hidup di desa, tapi dia cuma sedih karena harus berpisah dengan teman-temannya saja. 19 siswa di seluruh sekolah tidak cukup untuk mengisi satu ruang sekolah. Mereka semua mempunyai ransel berwarna merah atau berwarna hitam. Nobara menyukai ransel berwarna merah dan hitam, tapi sebagian besar orang tidak suka dengan biru muda. Suatu hari, gadis tersebut mengajak temannya Fumi untuk bertukar ransel dengannya. Nobara dikenal sebagai gadis pemberani. Bahkan dia sampai berani untuk melawan beberapa anak laki-laki. Ketika pulang sekolah bersama Fumi, Nobara menandang tasnya karena pada dasarnya dia tidak suka warna tas yang dia miliki. Setelah hari itu, dia selalu mampir ke rumah Fumi dan bermain game Smash Brother dengan ayahnya. Dia tidak suka dengan orang-orang di desa. Menurutnya desa ini sangat kecil dan di sini akan lebih sulit menjadi orang asing daripada menjadi teman. Saat itu terjadi, Fumi sempat berpikir, apakah hal itu akan baik-baik saja? Beberapa tahun kemudian, seorang wanita tua tetangga mereka membawakan beras kacang merah untuk merayakan menstruasi pertama teman Nobara itu. Saat hal tersebut terjadi, Fumi mulai paham kenapa Nobara bisa merasa tidak nyaman. Dia mengatakan hal yang dewasa, tapi dia juga mengatakan hal yang bermacam-macam. Kemudian Nobara mengajak Fumi untuk tinggal di markas rahasia yang dia temukan. Setelah melihat dengan teliti, Fumi menyadari jika seseorang telah mempengaruhi cara temannya ini berbicara. Dan akhirnya mereka sampai di suatu rumah. Ternyata yang dimaksud Nobara sebagai markas rahasia itu sebenarnya adalah rumah orang lain. Kemudian ada seorang gadis yang membukakan pintu rumah tersebut dan memberikan ucapan selamat datang kepada mereka. Dia adalah Saori, seorang gadis yang pindah ke desa setelah Nobara. Dia selalu menyambut mereka berdua, dan gadis itu selalu berada di dalam rumahnya. Nobara berubah setelah bertemu dengan Saori, membuat cara bicaranya menjadi lebih lembut daripada yang biasanya. Itu dikarenakan Saori dan Nobara adalah sama-sama orang luar, namun perbedaan mereka hanya segitu saja, dan kemudian keadaan mulai berubah. Rumah Saori dirusak oleh beberapa oknum. Dinding rumahnya dicoret-coret oleh grafiti dan sampah yang berserakan, serta salju lebat yang sengaja ditimbun di depan rumahnya. Rumah yang awalnya indah itu berubah. Tak lama setelah insiden tersebut terjadi, Saori pindah ke kota. Nobara dan Fumi pergi ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi Fumi tidak begitu ingat siapa yang mengatakan apa, atau bahkan bagaimana cuacanya waktu itu terjadi. Yang dia ingat hanyalah wajah Nobara yang menangis dengan sangat. Fumi sendiri tidak menyangka jika temannya ini ternyata bisa menangis begitu juga. Dia begitu terkejut melihat fakta yang terjadi, hingga dia tak bisa mengingat hal yang lain. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka tumbuh dewasa, di bulan Juni, Nobara memilih pindah ke SMA Tokyo. Sambil melambaikan tangan, Nobara memberikan salam perpisahan kepada temannya itu. Dan dia juga berkata, jika tidak akan pernah kembali ke desa lagi. Saat itu, Fumi tidak bisa berkata apa-apa karena rasa bersalah yang dia rasakan selama ini.
Namun sebelum pergi, Nobara juga memberikan pesan jika lain kali dia mengajak mereka bertiga untuk datang bersama, tidak terkecuali Saori. Suasana haru pun terjadi di antara mereka berdua. Setelah itu, Shin kembali ke kondisi saat ini. Di salah satu gedung kota ada Saori yang sedang melakukan lembur kerja. Rekan kerjanya yang lain memintanya untuk istirahat, tapi gadis itu menolak. Temannya itu bercerita jika keadaan di Shibuya seperti cukup berbahaya. Menurutnya, mungkin itu adalah serangan dari teroris. Tidak lama kemudian, Saori jadi curhat kepada rekannya itu. Dulu, dia pernah tinggal di desa saat masih kelas 2 SMP. Waktu itu, dia bertemu dengan dua anak gadis yang usianya 7 tahun lebih muda. Saori mengakui jika dia suka dengan gadis yang bernama Nobara itu. Ketika mereka mampir, dia bahkan membuatkan teh hitam untuk mereka berdua. Sayangnya dia tidak bertukar informasi kontak, dan perlahan Saori takut jika dia tidak bisa berkontak lagi dengan mereka semua. Dia begitu ingat ketika pergi dari desa dan melihat mereka menangis. Saori yakin jika mereka pasti sangat kecewa. Tapi dia berharap semoga Nobara baik-baik saja, meskipun dia sendiri tidak tahu apa yang sedang gadis itu lakukan saat ini. Sedangkan Nobara sendiri yang seusai mengingat momen tersebut merasa jika semua orang di desa tempat tinggalnya itu begitu gila. Sebenarnya itu tidak benar, tapi menurutnya orang gila biasanya memang berisik dan mereka seperti ada di mana-mana. Mereka bisa dengan mudah menginjak hidup orang lain. Kemudian Nobara seperti melihat beberapa kursi kosong yang mengelilinginya. Lalu dia teringat dengan senyum dari teman-temannya, mulai dari Yuji, Megumi, dan gurunya Gojo, serta ketiga seniornya, Panda, Toge, dan Maki. Seusai mengingat mereka semua, membuat Nobara tersenyum dan menghela nafas. Kemudian di kursi sebelah ada temannya Fumi yang duduk sendirian. Nobara menoleh dan meminta maaf. Menurutnya, dia sepertinya tidak akan bisa memenuhi janji yang terakhir mereka buat. Lalu Shin kembali ke medan pertempuran. Seusai melihat semua gambaran itu, Nobara berpesan kepada Yuji untuk mengatakan pesannya ini kepada semuanya. Menurutnya, serangan yang dia terima ini ternyata lumayan juga. Secara mengejutkan, wajah kiri Nobara seperti muncul beberapa otot hidup yang berukuran besar, dan secara tak terduga meledak. Yuji yang melihat temannya itu menerima luka yang begitu fatal amat sangat terkejut dan membuatnya terdiam kaku. Akhirnya Nobara menerima serangan fatal yang Mahito lancarkan. Apakah nasib penyihir perempuan itu akan benar-benar tamat? Atau memang ada keajaiban yang bisa menyelamatkan Nobara? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 125 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 125 yang edisinya memperlihatkan Kugisaki Nobara yang kali ini menjadi korban berikutnya setelah dia menerima serangan telak yang Mahito lancarkan sehingga membuat wajah kirinya meledak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.